Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi dan bakat potensi siswa, lalu meningkatkan SMP Negeri 110 sebagai sekolah yang bermutu tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Kamat, sahabat inspirasi anak negeri. Sekarang kita kedatangan tamu nih, kawan-kawan dari SMP 110 ya? Iya, benar. betul. Oke, sebelum itu kita perkenalan diri dulu boleh? Boleh? Oke, sekarang saya dulu ya perkenalan ya. Oke, nama saya Muhammad Furqan Nur Halim. Saya selaku host ya di podcast ini. Saya kelas 11 multimedia. Langsung saja nih kita tanya-tanya nih. Sebelum kita bertanya-tanya, kita perkenalan diri dulu nih ya. Oke. Ken, enakan manggil apa nih kita? Manggilnya apa nih? Denis aja sih. Denis. Oke. Ini siapa namanya? Felicia. Oke. Sebelum itu boleh dari Abang Denis dulu perkenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Padilla Budianto. Saya sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 110 Jakarta. Saya kelas 8. Kelas 8. Saya Felicia Horinda Zahira sebagai Wakil Ketua OSIS 1 SMP 110 Jakarta periode 2021-2022. Oke. Ini Denis ini asli Jakarta apa gimana? Iya, saya lahir Jakarta. di Jakarta. Di Jakarta itu orang tua pun sama, dua-duanya Jakarta. Oh, kalau orang tua di Jakarta ini pendatang. Oh, pendatang. Asalnya dari mana tuh? Kalau boleh Asalnya kalau ayah saya asalnya dari Lampung. tahu? Lampung. Ya. Ibu Ibu dari Sunda. dari Sunda. Iya. Sundanya kalau boleh tahu boleh. Sundanya di Ciamis. Oh, Ciamis. Oke. Ini kalau Felicia Dua-duanya Jakarta. Jakarta. Ya, saya Asli Betawi berarti. Enggak. Kalau kakek nenek Jawa, ada yang Sunda juga. Oh, Sunda juga. Oke. Sunda. Terus tahu SMP 110 dari mana tuh kalau boleh tahu? Sedikit nih kita bertanya-tanya. Gimana Kalau menurut Denis? Dari mana? Tahu SMP 110 itu semenjak dari SD ya. Dari Kebetulan SD saya kan di Kartika. Jadi jaraknya berdekatan juga. Dan dari SD itu sudah banyak kakak kelas yang pada saat lulusan itu ingin masuk, salah satunya ke SMP Negeri 110 ini karena SMP Negeri 110 ini merupakan salah satu sekolah favorit ya. Favorit ya? Iya. Di lingkungan sekitar Pesanggerahan itu. Jadi pas saya kelas 6 saya lulusan dan saya mendaftar di SMP Negeri 110 ini dan alhamdulillah saya keterima di SMP ini. Oke, baik. Kalau Felicia tahu dari mana tuh? Ada teman-teman juga dari kakak kelas, alumni gitu yang sekolah di 110. Jadinya kita tuh tahu gimana lingkungannya, ekstrakurikulernya gitu. Terus Banyak juga, ya ekstrakurikulernya? Iya, terus juga deket juga dari rumah. Oh, deket. Berarti nggak jauh ya dari situ ya? Ya, terus pernah kepikiran nggak sih jadi ketua OSIS? Waduh, sebelumnya kan tahun sebelumnya saya juga sudah menjadi OSIS ya, tapi menjadi anggota. Di anggota itu saya sempat mempunyai pikiran ingin menjadi ketua OSIS, tapi tidak mempunyai pikiran bahwa bisa terwujud sekarang seperti. Oh gitu, berarti kemarin-kemarin hanya angan-angan ya, hanya mimpi ya gitu ya. Kalau boleh tahu sebelum itu jadi anggota apa, bagian apa? Jadi anggota seksi persepsi, apresiasi dan kreasi seni. Oh gitu, oke. Ini kalau Felicia ada kepikiran nggak jadi wakilnya Denis ini? Enggak. Gitu enggak? Awalnya juga saya jadi anggota yang Anggota. tahun sebelumnya. Itu kalau misalnya kepikiran jadi wakil enggak ada sih. Enggak ada ya? Jadi kaget juga. Kaget. Gitu. Oke. Terus kalau itu bagian apa? Sama apa gimana? Beda. Oh beda. Aku itu apa ya? Dulu berbudi pekerti luhur. Oh itu kalau boleh tahu bagian seksi. apa? Oh seksi. Iya seksi. Berarti nggak ada kepikiran buat jadi ketua OSIS ya Gak dulu ada. ya, cuma nanya angan-angan doang ya berdua ya. Ya mungkin emang udah takdirnya ya, emang udah kewujudan impiannya kan
buat jadi OSIS ya, alhamdulillah sekarang gitu kan. Terus bagaimana prosesnya sampai bisa terpilih nih jadi ketua OSIS, prosesnya gitu ya. Dari tahun lalu itu, dari pas ketika saya menjadi anggota itu, saya mendapat pelajaran, mendapatkan banyak informasi dari kakak ketua OSIS yang sebelumnya tentang cara menjadi ketua yang baik, menjadi ketua itu seperti apa. Dan singkat cerita, tibalah waktunya pada saat seleksi pengurus yang baru. Dan dari seleksi itu alhamdulillah saya terpilih menjadi calon ketua OSIS. Dan kebetulan Felicia juga alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Dan kami dipasangkan menjadi kandidat 1 sebagai kakak-kakak panitia. Dari kakak-kakak panitia kami dipilih menjadi kandidat nomor 1. Dan dari kandidat itu tibalah waktunya pemilihan OSIS yang baru, pemilihan ketua OSIS. Dan kami alhamdulillah menang dalam pemilihan itu. Kami mendapatkan suara terbanyak. Oke. Kalau boleh tahu waktu pemilihan ketua OSIS itu ada berapa calon? Ada 4. 4 kandidat. Oke. Itu beda kelas apa satu kelas semua rata? Beda kelas ya. Oke. Menjabat ketua OSIS dari tahun berapa ke tahun berapa? Menjabat ketua OSIS dari bulan November 2021 sampai November, sekitar Oktober sampai November 2022 besok. Ya, karena di sekolah kami biasanya seleksi pengurus yang baru itu sekitar bulan Oktober sampai November. Berarti setahun sekali. Iya, setahun sekali. Berarti nanti next ganti lagi gitu. Iya. Oke. Suka dan duka nih selama menjabat, atau kesulitan apa yang sering terjadi nih dalam menjabat ketua OSIS gitu? Kalau suka selama menjabat ini, alhamdulillah ya, saya bisa belajar juga dalam berorganisasi, terus mempunyai banyak teman juga. Selama menjadi OSIS ini alhamdulillah saya menjadi lebih luas pergaulannya. Lebih luas ya. Kalau dukanya ya pasti sebagian waktu dari kita selalu dipakai ya, diususin ya. Dan kita terkadang juga ketinggalan pelajaran dari kelas karena tiba-tiba suka dipanggil mendadak oleh sekolah. Tapi ketika kayak dipanggil seperti itu, apakah dari guru-guru yang di dalam kelas itu dikasih keringanan buat? Pastinya dikasih keringanan. Pasti ya. Oke. Kalau Felicia gimana? Suka dukanya? Mungkin sukanya juga sama sih. Sama ya. Iya, pada kehidupan baru di luar rumah gitu. Terus juga mulai berorganisasi. Terus punya banyak teman-teman yang baru selain dari kelas gitu. Lebih akrab gitu ya. Terus dukanya mungkin kalau misalnya gimana ya, temen kita yang suka beda pendapat, terus jadinya suka lebih ada sedikit kesulitan gitu. Ya. Okay. Terus kalau selama menjadi OSIS ada nggak sih nih orang-orang yang nggak suka sama kita gitu? Apa ada yang menentang kita? Apa ada yang ngomongin kita lah, mencibir kita? Ada nggak gitu nih? Kita kira kan, boleh kan bertanya? Ada, Denis. Kalau Denis, pastinya sih ada ya. Maksudnya di sekitar kita yang seperti kurang suka pada saya, Felix dan anggota OSIS lainnya. Mungkin pasti itu ada. Karena semua orang kan berbeda ya. Betul. Sikapnya. Betul. Terus visi misi nih sama menjadi ketua OSIS apa aja nih? Terus yang sudah tercapai apa saja? Oh iya, visi kita itu menjadikan siswa-siswa SMP 110 sebagai siswa-siswa yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Utama itu ya, tanggung jawab ya. Tuh. Lalu menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi dan bakat potensi siswa. Lalu meningkatkan SMP Negeri 110 sebagai sekolah yang bermutu tinggi. Dan misi kita mengadakan kegiatan
yang dapat meningkatkan hubungan antar semua warga sekolah, lalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan meminimalisir tindakan bullying. Dan alhamdulillah yang sudah tercapai pada saat ini yaitu kami beberapa sudah mengadakan lomba atau kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Kalau boleh tahu lombanya apa itu? Lomba apa aja? Yang saat ini kami adakan yaitu sudah kemarin dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Peduli Sampah Nasional itu kayak macam apa tuh? Itu kita ngadain 2 lomba. Yang pertama ada lomba membuat video edukasi tentang pengelolaan sampah. Terus yang kedua ada membuat suatu barang dari barang bekas. Kegiatan apa saja sih nih yang sudah pernah dilakukan? Kegiatan yang sudah dilakukan selama ini ya tadi ya lomba Hari Peduli Sampah itu, dan kami ingin sekarang ini alhamdulillah kami ingin mengadakan lomba memperingati dalam kemarin Isra Miraj. Iya. Dan dalam masa corona seperti ini tidak banyak ya kegiatan yang diadakan karena ruangnya terbatas. Betul. Ya, jadi memang lagi dan musimnya kayak begini lagi musim. Jadi kami lebih banyak mengadakan kegiatan atau sebuah acara itu di media sosial kami. Media sosial. Di Instagram. Seperti membuat Q&A. Oke, bagus itu bagus. Kira-kira ada nggak sih nih yang dari teman-teman Denis, Felisa yang atau nggak ada kelas gitu yang ditunjuk untuk menjadi ketua OSIS penerus, ada kira-kira? Untuk sekarang belum sih. Belum ya? Belum kelihatan ya gitu ya. Tapi ada sedikit belum? Apa udah ada tapi belum tahu gitu buat penerusnya? Dari saya sih mungkin dari pas awal saya mulai jadi ketua ya sampai sekarang ini yang mungkin sudah terlihat tapi belum tahu ya untuk kedepannya itu ada dari anggota dia kelas 7 namanya Aska. Dia karena sangat rajin, sangat giat juga kalau diajak untuk berdiskusi, diajak untuk minta pendapat dan minta waktunya juga untuk kegiatan OSIS dia selalu ada. Itu kalau boleh tahu Aska itu keahliannya apa yang bisa dilihat dari Denis itu? Apa yang dia miliki itu, kelebihannya dia, kreativitas dia apa itu? Kelebihan yang dimiliki dia bisa sih dalam semuanya. Bisa ya? Iya, dan dia aktif juga. Aktif. Iya, karena menjadi OSIS ini yang paling penting waktunya harus bisa digunakan, harus karena tiba-tiba OSIS ini dalam anggota OSIS ini bisa saja tiba-tiba dipanggil untuk ke sekolah. Iya, betul. Iya. Jadi waktunya harus benar-benar mau untuk dipakai untuk OSIS ini, dan Aska ini salah satunya mau ya gitu ya. Iya, dipakai untuk kegiatan OSIS ini. Kalau Felicia ada salah satu orang yang ditunjuk buat penerus? Bukan ditunjuk sih, baru nanya doang. Oh, pernah. Ya itu juga di chatting gitu. Di chatting. Ada namanya itu Azahra. Kelas 7. Kelas 7. Iya, itu baru sempat nanya doang. Ini kamu mau ngelanjutin OSIS gak nanti atau mau jadi ketua OSIS gitu. Terus katanya dia belum jawab mau. Belum. Tapi sepertinya mau. Sepertinya ya. Harus ya, ada penerus ya. Iya. Tapi kalau yang boleh tahu tadi Azahra itu apa ya? Felicia lihat kelebihannya dia tuh. Mungkin dia juga aktif. Iya, nggak kayak diem terus juga kalau misalnya di grup sedikit mau berbaur gitu, nggak selalu diem. Kreativitas yang dimiliki, tahu tentang dia apa? Mungkin dia pernah buat apa ya, kayak semacam video gitu, video. Ya, dia pintar ngedit. Oh, boleh itu masuk ke sini ya, boleh itu langsung pendaftaran. Ada nggak sih rasa capek dalam menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS? Capek sedikit gitu? Kalau dibilang ada rasa capeknya pasti ada ya. Ada ya. Iya, karena ya tadi banyak waktu kita yang dipakai dan ya
ada sih kalau rasa capek, tapi jangan berhenti di tengah-tengah. Kita harus selesaikan sampai batas jabatan. Tapi ketika ada rasa capek, rasa patah semangat, ada nggak sih apa gitu yang membuat kita semangat kita jadi bangkit lagi gitu? Apa ada omongan dari keluarga kita yang membuat kita jadi semangat? Apa ada dari pendukungan dari guru-guru, ayo semangat, apa ada gitu? Ada. Iya, yang membuat kami bangkit lagi kalau sedang mengeluh seperti capek dalam kegiatan OSIS ini, pasti kami bangkit lagi itu dengan dari dukungan dari guru-guru, dari teman-teman, dan pastinya dari ayah dan ibu juga ya. Iya. Itu yang membuat kami bangkit lagi dan bisa lagi untuk semangat dalam mengadakan kegiatan-kegiatan di OSIS. Oke. Kalau Felisa ada rasa capek atau gimana? Kalau capek belum kali ya. Selama ini juga masih baru ya. Baru. Mungkin kalau misalnya capek itu kita juga dikasih sama orang tua kan supportnya. Terus kita juga mikir kalau misalnya capek tuh nanti endingnya tuh bakal gimana kalau misalnya kita langsung lepas tangan gitu. Betul. Tapi berarti guru-guru sama orang tua selalu ngasih motivasi buat semangat ya gitu. Pasti orang tua dan guru-guru pasti selalu support kami. Gitu. Iya. Nanti ketika ini kan kelas 8 ya sekarang ya. Kelas 8 kira-kira ada nggak nih pas ketika lulus ingin masuk ke SMA mana, kalau nggak SMK mana gitu? Kira-kira ada? Kalau rencana saya dari kelas 8 ini, saya nanti kelas 9 setelah lulus saya ingin masuk SMA 47. Ya. Di mana tuh? Itu di Tanah Kusir. Ya. Oke. Kira-kira kalau mau masuk itu ingin ambil jurusan apa tuh? Jurusannya saya lebih tertarik ke IPA sih. Nanti, IPA ya? Iya. Oh, berarti SMA ya itu? Iya, SMA. Oke. Jurusan IPA. Emang udah cinta sama IPA apa gimana nih? Apa ingin aja gitu? Bukan lebih cinta sih, tapi lebih tertarik aja. Tertarik ya itu. Apa sih yang bikin tertarik sama jurusan IPA itu? Belajarnya juga lebih seru ya dan lebih seru ya. Iya. Karena kan IPA lebih banyak praktek ya. Betul. Iya. Banyak percobaan. Kira-kira lebih suka kimia apa fisika? Fisika sih. Fisika, hitung-hitungan dong berarti. Iya, pinter berarti. MTK-nya pinter ya. Oke, kalau Felisa masuk mana? Sekolah mana? Nanti lulus. Kalau aku yang baru kepikiran itu di SMA 90 Jakarta. 90 Jakarta? Iya. Oke. Ambil jurusan apa? Kalau boleh tahu. Belum ya? Tahu ya. Tapi ada keinginan ambil jurusan apa gitu, baru angan-angan gitu? Masih bingung sih, masih bingung ya. Masih labil juga mau IPA atau IPS gitu. Oh. Tapi selama di SMP ini ada nggak sih hobi yang disukai sama kalian? Lebih suka ke apa gitu? Kalau Dennis gimana hobinya apa? Kalau jujur ya hobi saya itu main bola ya. Main bola? Futsal. Oke, futsal. Ya, tapi kan di masa corona ini sekolah belum ada ya yang mengadakan lomba atau olahraga seperti ekstrakurikuler seperti basket, lomba futsal dan olahraga lainnya. Kalau boleh tahu di sekolah SMP 110 apa aja tuh ekstrakurikuler? Banyak ya. Banyak ya? Iya, banyak ya. Ada futsal, ada basket, terus ada paskibra, PMR, pramuka. Kalau yang sudah pernah dikirim ekstrakurikuler apa tuh? Ada? Yang bicara buat tanding. Ada. Punya silat? Iya. Oke, itu kirim ke FL2 SN. Oh. Iya. Dan alhamdulillah juga sampai tingkat kecamatan. Kecamatan. Kalau boleh tahu peringkat keberapa itu? Kalau peringkatnya sih kami tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi masuk ke seleksi tingkat kecamatan ya. Oke. Bagus ya. Tapi kalau boleh tahu Dennis ikut ekstrakurikuler apa? Lebih apa ke mana? Tahun sebelumnya kelas 7 itu saya mengikuti ekstrakurikuler seni baca Al-Quran ya. Seni baca Quran, iya. Qori dong berarti. Iya. Ya. Bagus. Dan terus tahun ini
saya jadi ketua ini saya tidak mengikuti ekstrakurikuler karena takut terlalu takut bentrok ya, iya. takut itu. Oke. Tapi ketika menjadi ketua OSIS boleh kan kalau misalnya kita ekstrakurikuler boleh ya. Berarti enggak iya. terpengaruh ya. Emang dari diri kita iya. sendiri ya gitu ya untuk takutnya apa ada bentrok apa gimana gitu ya. Kalau Felisa? Aku ikut ekskul Paskibra. Paskibra? Ya. Pernah kemana aja Paskibra? Ya kan dari kelas 7 itu kita online kan di online, rumah. Oh iya. Ya, PTN juga baru pas kelas 8 ini. Jadi belum pernah sama sekali. Tapi waktu pas masa-masa itu sekarang pernah? Apa udah aktif lagi apa belum? Belum. Kalau kelas 8 sama sekali belum. Kalau kelas 7 pernah di rumah. Dikasih materi-materi doang sedikit. Oh gitu, oke. Berarti lewat online ya, via online ya. Nanti ketika SMA nih, kan lulus nih dari SMP nih. Ada nggak sih niatan lagi untuk menjadi ketua OSIS lagi selanjutnya? Ada? Mungkin dari Felicia dulu. Dennis dulu dong. Harus dari laki dulu dong, baru ke perempuan, ya kan? Mungkin ada ya rasa ingin jadi ketua lagi, tapi belum tahu ya nanti. Belum tahu. Seperti apa. Dan kami saya dan Felicia ini tahun depan ingin fokus sih ke ujian kelas 9. Oh, fokus. Ya. Berarti kalau ketika udah kelas 9 itu OSIS udah nggak aktif. Maksudnya buat ketua OSIS gitu. Apa masih aktif terus? Apa ketika nanti pas kelas 9 agak dikurangin sedikit apa? Oh, kalau di sekolah kami di SMP 110 itu kan ada ya MPK. Iya, MPK itu ketuanya itu dari kelas 9. Iya. Tapi ada beberapa juga kelas 9 itu tidak boleh lagi memegang atau ikut-ikut seperti organisasi itu karena kelas 9 harus sudah benar-benar fokus ya, ke ujian. Iya. Berarti enggak mesti ya, berarti ada lagi buat pengganti selanjutnya ya. Iya. Oke. Kalau Lisa gimana? Ada keinginan waktu OSIS lagi? Kalau untuk wakil belum kepikiran. Kalau menjadi anggota ada ya kepikiran. Kira-kira ingin menjadi anggota apa tuh kalau boleh tahu nanti ke depannya? Saya juga nggak tahu sih kalau misalnya di sekolah itu seksinya itu masih sama atau iya, karena betul sih emang setiap sekolah berbeda ya. Ada berbeda-beda apa sih seksi-seksinya kan gitu kan itu. Terus pesan kamu nih berdua untuk penerus ketua OSIS setelah kamu apa? Pesan saya untuk ketua OSIS yang selanjutnya dari saya itu pasti ya harus lebih baik ya dari saya dan ketua OSIS yang sebelumnya. Jadi ketua yang bertanggung jawab ya dan membawa nama baik sekolah. Harus itu ya, harus. Dan meningkatkan mutu sekolah juga. Dan mengadakan kegiatan yang dapat menampung segala bakat dan prestasi siswa sih, karena bisa menampung dan mencari dari siswa ini potensi siswa ini seperti apa dan mengadakan kegiatan yang bermanfaat aja. Oke, kalau Felicia? Mungkin kurang lebih sama ya. Sama ya. Yang penting bisa lebih baik lagi dari kita dan OSIS sebelumnya. Terus juga yang bertanggung jawab juga sama organisasinya. Terus mungkin komunikasinya juga harus tetap dijaga yang baik untuk OSIS organisasinya. Sama organisasi yang lain. Terus harapan nih untuk diri kamu sendiri apa? Kalau harapannya gitu ke depannya apa? Harapan saya untuk kedepannya, saya berharap saya menjadi lebih giat lagi dalam belajar, dalam berorganisasi lagi. Saya lebih giat juga karena di OSIS ini sekarang saya mendapat pelajaran banyak banyak dalam berorganisasi. Jadi saya lebih berharap jadi lebih rajin, lebih giat ya, bisa mencontohkan lah ya gitu ya buat yang lain-lain.
Kalau Felicia gimana harapannya? Bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Terus juga mungkin lebih giat lagi untuk belajarnya karena kan udah mau kelas 9 juga kan. Jadi nggak menurun lagi tuh kalau bukan buat main-main lagi ya sekarang ya. Gitu. Ada pesan gak sih nih buat teman-teman gitu, teman-teman di SMP atau 10 gitu? Ada nggak pesannya? Kalau nggak motivasi buat teman-teman apa gitu biar lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajarnya gitu? Ada dari Denis? Dari saya sih ya tetap semangat, jangan menyerah ya. Tetap rajin dan giat belajarnya terus, tingkatkan, jangan sampai menurun ya. Terutama kelas 8 ini ya, karena sudah ingin kelas 9 sudah fokus ke ujian, lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Kalau Felicia? Mungkin untuk yang kelas 9 semangat ujiannya. Terus juga yang kelas 7, kelas 8 semuanya kalau misalnya ada bakat ya keluarin gitu. Jadi ya di sekolah juga tahu bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat juga. Oke, terima kasih untuk Denis ya. Untuk Denis dan Felicia dari perkenalan diri terus dan lain-lain semuanya sudah dibicarakan ya sedikit-sedikit ya, kita bincang santai. Terima kasih sudah mampir nih di podcast Ruang Kamat kami gitu. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Mungkin cukup sekian podcast dari Ruang Kamat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.